segenap tamu undangan, dan wali murid yang kami muliakan, rangkaian acara berikutnya adalah pengarahan Ketua Umum Yayasan Ma'had Tarbiyatun Nasihin yang dalam hal ini dimohonkan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur. Kepada beliau ikroman wa ta'ziman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mamba'il ilmi wal hikam, wa ala alihi wa ashabihil anjumi fidzulam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh, para alim ingkang kula mulyakaken, pengurus, pengajar pendidikan mulai saking RA, MI, SMP terpadu, SMK yang ada di bawah Yayasan Tarbiyatun Nasihin yang saat ini berada di Desa Randulawang. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, bahwa Pondok Pesantren Pacul Guang ingkang berdiri mulai tahun 1885 yang didirikan oleh panjenenganipun Mbah Kiai Alwi, berasal dari Solo, dengan pengajian pendidikan yang selanjutnya pada tahun 1924 mengikuti jejak Tebu Ireng, Tambak Beras dan sebagainya, juga Pacul Guang mendirikan madrasah. Sebelumnya resmi ya didirikan seadanya, bahkan duduk di lantai pakai dampar atau bangku dengkul pada waktu itu. Lah maksud daripada Abah ini bukan khusus untuk Pacul Guang saja, yaitu untuk masyarakat Pacul Guang dan sekitarnya. Bahkan yang banyak pada waktu itu selain dari kelurahan Desa Jatirejo dan Bandung, juga banyak yang dari Jati Pelem, banyak dari Pengkol, banyak dari Sumber Nganten, dari Sumber Bendo dan sebagainya, sama sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Pacul Guang. Mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti sekolah di Tebireng karena satu, ya memang biayanya tinggi, nomor dua juga pelajarannya juga tinggi. Maka Abah mengadakan sekolah yang agak di bawah daripada Tebireng. Selanjutnya perkembangan tahun 83 saya pulang dari Lirboyo karena Abah dipanggil oleh Lirboyo dengan membawa beberapa santri, karena pada waktu itu saya mempunyai bacaan kitab Muslim yang baru mendapatkan separuh. Pada waktu itu dari Lirboyo ada 125 santri yang ikut saya menyelesaikan pengajian Muslim. Saya katakan setelah datang di sini, saya katakan kamu sekalian sebagai koperasi simpan pinjam. Artinya di samping kamu belajar kepada saya, juga saya akan minta supaya kamu mau mengajar kepada santri-santri saya yang sebawah daripada kamu. Saya istilahkan koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah berjalan mulai tahun 1983
Berkembang. Di samping ibtidaiyahnya itu masih berjalan terus, ditambah akhir usia Abah, yaitu ditambah dengan kanak-kanak atau RA. Yang sebelumnya kurang 2-3 tahun Abah dimintai izin untuk mendirikan RA. Abah tidak bisa mengizini, sebab yang dibayangkan oleh Abah, engko nek kapanane RA dicampur lanang wedok. Padahal RA itu baru umur 7 tahun itu sudah Abah sudah memikirkan sampai di sana. Akhirnya usulan daripada putra-putra dan sebagainya, melihat anfa dan aslah, darul mafasid wa jalbul masoleh dan sebagainya, akhirnya Abah saya mengizini dan beliau sendiri yang meresmikan dengan wujudnya RA yang pada waktu itu masih dikelola oleh panjenenganipun Bapak Haji Muhsin dan keluarga. Sekarang saya sampaikan Pak Haji Muhsin dan keluarga, jazakumullah khairan katsira, yang pada waktu itu panjenengan mengelola RA yang sampai sekarang berkembang secara baik. Maka dari itu, pertama, saya atas nama yayasan saya sampaikan masyarakat Jatirejo, masyarakat Bandung, utamanya para perangkat desa, kepala desa, dan perangkat semua perangkatnya dan rakyat secara umum, saya sampaikan jazakumullah khairan katsira atas dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan baik merupa moral maupun material. Doa setiap ba'da sembahyang ikut mendoakan perjalanan pendidikan yang ada di dalam Yayasan Tarbiyatun Nasihin. Di samping yang formal, memang kami abadikan, kami utamakan yang ada di dalam pondok pesantren. Kami hanya mengajarkan agama saja, yang mana hal itu sekarang betul-betul dibutuhkan di daerah-daerah, di mana-mana itu betul-betul dibutuhkan. Hadirin hadirat yang kami hormati, masalah pendidikan dan akhlakul karimah, memang dari Pacul Goang, pikiran Abah yang memikirkan mulai pertama RA saja dikumpulkan antara laki-laki dan perempuan, beliau masih berpikir-pikir. Maka sampai sekarang dan selanjutnya saya juga sangat hati-hati. Apa yang dipikirkan oleh bapak saya selalu kami pantau. Apakah kira-kira saya melangkah, apakah saya menjangkah, atau tetap saya mengikuti jejak-jejak beliau. Saya dan para pengurus dan para guru selalu saya beri peringatan agar supaya ini kita pergunakan untuk pedoman. Itu adalah tonggak, adalah merupakan satu paku, satu tonggak yang kita tidak bisa lepas dari situ. Apapun yang kita lakukan demi kemajuan boleh, tapi jangan sampai melewati batas-batas yang dikehendaki oleh Hadratil Mukarram Mbah Kyai Mangsur. Hadirin hadirat yang kami hormati, pendirian sekolah pada waktu 1924 mendapatkan restu dari Hadratil Mukarram Mbah Kyai Hasim, juga mendapatkan restu dan doa daripada Hadratil Mukarram Mbah Kyai Abdul Karim Lirboyo. Juga datang di situ dimintai oleh Abah masalah doa. Sebab apa? Sebab Mbah Kyai Anwar sebagai abah saya, abahnya abah saya sendiri waktu itu sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu insya Allah dan mudah-mudahan doa daripada beliau-beliau yang mendoakan mulai berdirinya madrasah, walaupun toh sampai sekarang melangkah kepada SMP, melangkah kepada SMK, santri-santri dan murid-murid yang belajar di sini masih mendapatkan cukuran doa daripada beliau-beliau menyayam di dalam hati, bersemayam di dalam hati para murid, sehingga berada di mana saja berpegang teguh ittaqillah haitsuma kunta. Itu yang paling penting.
menanamkan rasa takwa. Memang sengaja abah saya berkali-kali mengatakan dengan saya, walaupun toh saya belum pulang, beliau sudah membayangkan, nek aku mati sapa maneh sing ganti, nek kapan ke anakku. Banyak pesan dengan saya, utamakanlah menanamkan rasa tauhid, akhlakul karimah kepada para anak-anak. Apalagi di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, mendidik anak itu tidak hanya mulai PAUD saja, bahkan mulai di perut. Ini Al-Quran dan Al-Hadis sudah mengajarkan supaya kita berikan ajaran kepada anak tersebut, sampai dikeluarkan, dilahirkan oleh para wali, utamanya Sunan Kalijogo, mengatakan bahwasanya nek kapan kowe ndi bojo, bojomu meteng, aja pisan-pisan beleh pitik, aja pisan-pisan beleh wedhus, aja mateni kodhok, aja mateni ula. Ditakoki kene apa mbah kok gak oleh engko marai anake sumbing. Ini adalah kata-kata kinayah, kata-kata sindiran. Maksudnya begitu anak sudah menjadi janin, bapak dan embok harus selalu angkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan tingkah laku yang menyakiti kepada orang lain, tingkah laku yang mempersempit kepada makhluk lain. Itu anak di dalam perut sudah diajarkan seperti itu. Ini ajaran agama. Maka dari itu saya ulangi, walaupun toh saya sudah berkali-kali sampaikan kepada Bapak Ibu, utamanya para ustaz dan ustazah, kita jangan hanya mengajar di sekolahan saja, tapi kita tiap malam harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, anak didik kita supaya panjenengan dadekaken anak-anak ingkang soleh dan anak-anak ingkang solehah, utamanya tiap ba'da sembayang. Syukur kalau malam mengkoberkan diri sembayang hajat dan mendoakan kepada para santri. Saya ingat seorang kiai itu tidak lepas dari mendoakan santri. Saya dulu masih anak-anak, kalau waktu libur saya ke Lirboyo. Kalau di sana tidur di amben atau bayang yang ada di dekat tempat tidurnya Mbah Kiai. Mbah Kiai kalau ngaji siang suntuk ngaji, malam masih ditambah ba'da isya sampai jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam wangsul. Kadang-kadang putu-putu yang tidur di situ keberbenan sebab beliau kalau nginep lawang terlalu keras begitu, termasuk saya kaget. Mbah bilang, "Lole kok gurung bodho turu?" "Nggih Mbah, mpun tilem panjenengan nginep lawang banter keberbenan." "Ya wis turu." Kita mapan tidur. Ternyata Mbah Kiai itu tidak langsung tidur, bahkan melepas jubah dan melepas reban. Beliau ke kamar mandi wudu. Beliau melakukan sembahyang. Kita sudah tidur, perasaan kita lama. Begitu bangun kita lihat Mbah Kiai masih sembahyang lagi. Hampir manjing subuh beliau terus sembahyang. Saya tanya kepada ibu saya, Mak, Mbah niku lho nek kapan bengi kok gak tahu turu niku, kapan leh turu napa mboten ngantuk tah? Apa jawab ibu saya? Yaiku le ngerti ya nek mbahmu dititipi anake wong pirang-pirang kongkon didik supaya dadi bocah sing sholih lan sholihah. Mbahmu gak wani-wani turu nek kapan gurung ndongakno santri. Lah inilah hadirin hadirat, satu keuntungan kita belajar di yayasan atau tempat pendidikan yang ada di naungan pondok pesantren. Bukan saya mengaku bahwa saya yang pinter ndonga, bukan, tapi doa daripada mbah-mbah saya. Termasuk mudah-mudahan oleh berkah daripada doanya Mbah Kiai Abdul Karim yang juga merupakan mbah daripada saya. Insya Allah doanya juga ngeluncur ke Pacul Guang, ke Tarbiyatun Nasiin, mendapatkan doa dari beliau. Kalau saya sih dungane gak mandi, mergane apa kakean ngomong. Wong sing mandi dongane niku sing gak duwe ngomong.
Saya kakean ngomong dungane gak mandi, tapi walaupun toh seperti apa, saya tetap juga mendoakan kepada putra-putri para bapak. Jadi satu keuntungan lah. Tapi para bapak dan para ibu juga jangan alah wis didongakno ambek Mbah Yai. Alah wis didongakno ambek guru, wis tak tinggale turu wae. Jangan. Panjenengan sedaya juga harus berdoa, dan utamanya ya, kalau ingin mempunyai putra yang bagus, putra yang manfaat, yang menyurgakan bapak dan ibu mulai di dunia dan akhirat, ini bapak dan ibu hendaknya juga sudah mengatur akhlakul karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya saya cerita ibunya Raja Umar bin Abdul Aziz yang diakui oleh dunia Islam bahwa beliaulah sebagai khalifah yang kelima setelahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lantas Umar bin Abdul Aziz. Beliau diangkat sebagai khalifah, menjadi khalifah 3 tahun. Beliau diangkat sebagai khalifah, bilang dengan istrinya, "Mak, aku duwe kewajiban akeh. Berarti aku ora bisa ngladeni awakmu 100% koyok biasane." Nek beliau berhenti di tikungan atau di belokan, di pojokan situ ada rumah jelek. Ya, rumah jelek yang dihuni oleh ibu janda dan anak gadis, mempunyai lembu satu, yang satu rumah itu separuh ditempati orangnya, separuh ditempati lembunya. Coba kita bayangkan miskinnya bagaimana. Pas beliau berhenti di situ, mendengar percakapan antara ibu dan anak. Ibunya bilang, "Nak, wis meh subuh, ndang tangi, ndang dipuh sapine, engko ndang dikirimno nyanggone bakul. Nak ya, eling wong awake dhewe iku sapine mek gur sitok. Dikonsumsi awake dhewe kurang, ya campurono nak walaupun to saithik setengah gelas. Nak, ratu gak enek nak mosok bengi-bengi kaya ngene ratu enek." Lah, ternyata di luar itu ada Raja Yazid bin Muawiyah. Apa jawab anaknya? "Mak, apa yang emak katakan itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Itu namanya riba, Mak. Ancaman riba dalam Quran, dalam hadis berat sekali, Mak. Alah nak, biarlah ndak apa-apa, wong sedikit saja. Ratu tidak tahu dan ratu tidak mendengar." Iya, Mak, kalau ratu tidak mendengar tapi ratunya ratu, rajanya raja mendengar apa yang kita ucapkan ini. Itu dicatat oleh Yazid bin Muawiyah. Omah nek pojokan kono kenek wong sing apike kaya ngono. Bocah gadis dijak riba ambek wong tuane, dia bertahan gak gelem. Akhirnya Yazid bin Muawiyah cepat pulang. Setelah di rumah, manggil putranya yang bernama Abdul Aziz. Tapi Abdul Aziz lain sana loh ya, hanya namanya saja yang sama. Putranya yang bernama Abdul Aziz itu baru saja dilamar oleh orang tua putri yang cantik-cantik, yang kaya-kaya. Abdul Aziz tidak mau. Entah yang dicari yang bagaimana. Banyak yang melamar dia, tidak mau. Akhirnya malam itu juga Abdul Aziz dipanggil oleh bapaknya Yazid bin Muawiyah. "Abdul Aziz, rene, nggih, Bah. Saat saiki kowe kudu taat karo aku. Kowe kudu manut karo aku. Kowe wis wayahe omah-omah. Engko nek kapan ngantek tak tinggalno kowe gorong omah-omah, aku kuwatir kowe omah-omah sak karepmu dhewe. Saiki kudu omah-omah. Kowe gelem gak gelem, kowe arepe tak jodhokno ambek bocah sing omahe kono, ya.
panggonane kono, desane kono, mbuh masalah ayu utawa elek, ireng utawa kuning, dhuwur utawa ndek aku gurung roh. Tapi sing tak nilai adalah hatinya. Allah Ta'ala Kanjeng Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kowe kudu gelem, aku ya gurung roh, omahe pancen elek. Omah cilik dinggoni separo dinggoni wonge, separo dinggoni sapine. Lah bocah wadon anake saya nilai betul-betul hatinya adalah berlian. Akhirnya ya sendika Gusti, sendika Bah, napa sing dadi dawuh Abah kula leksanane. Insyaallah nak kowe bakal diparingi putra putri sing sholih lan sholihah. Wis ngandelo aku dilaksanakan. Akhirnya melahirkan yang putri tadi bernama Salma. Akhirnya melahirkan anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Maka dari itu hadirin hadirat utamanya ibu-ibu. Ada teman saya mengatakan bahwasanya ibu-ibu itu adalah citaan. Lah bapak-bapak itu adalah bahan yang dicitak. Sak piro apike bahan, nek kapan citakane peyok mesti barange peyok. Ya napa mboten? Dadi ibu-ibu niku citakan, terus bapak niku bahane. Oh apik bahane nek kapan citakane niku peyok, ya peyok, didol nggih mboten payu. Jadi juga kalau begitu melihat daripada itu, saya mengajak kepada ibu-ibu. Walaupun toh sudah didoakan oleh para kiai, didoakan oleh para guru, kita perbaiki akhlak kita. Untuk menentukan bagaimana anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebab kehidupan itu tidak hanya di dunia ini saja. Dunia ini adalah merupakan satu wat, satu sirot. Kalau sirotolnya itu sirotol mustaqim, ya kita akan bisa masuk surga. Tapi kalau tidak ya tidak. Jadi kita itu hanya melewati sirot, jembatan saja untuk masuk ke sana. Seberapa usia manusia, panjangnya 1020 atau 2000 atau sampai 10.000 tahun, pasti ada akhirnya. Tapi nanti kalau di akhirat abadal abidin. Maka dari itu mari putra putri kita sebisa mungkin kita usahakan menyurgakan orang tua dunia sampai akhirat. Kalau anak-anak berakhlakul karimah, sebab apa? Dimulai dari bawah. Abah saya sudah memberi kinayah, wiwitono anak didikan sing apik, warnailah hati daripada anak-anak itu diwarnai dengan tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mau melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah nek kapan wis kok gladi kaya ngono, besok bakal ucul nyang di mawon tetep dadi manusa sing akidah ahli sunnah wal jamaah lan ibadah datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat itu pada waktu saya itu ditawari pendidikan kelanjutan, macam-macam yang ditawarkan, termasuk diantaranya SMK. SMA, SMK lah yang saya terima. Sebab apa? Sebab kalau di SMK nanti mereka keluar daripada sekolah, dia adalah i'timad bin nafsi. Jadi bangga, saya bisa ini, lebih bangga kalau bisa mewujudkan usaha sendiri. Tidak gandol-gandol kepada orang lain, gak jaga no lowonge kursi kantor, tidak. Tapi mau ke sawah, atau mau ke tempat mandi, atau mau kemana saja, asalkan dia bisa mewujudkan rizki yang halal didawuhkan Kanjeng Nabi, harik yadaka unzil ilaikar rizko. Kanjeng Nabi bersabda, obahno tanganmu, Allah Ta'ala yang akan menurunkan rezeki. Maka SMK ini memberi latihan kepada anak-anak untuk menggerakkan tangan dengan cara apapun saja mencari rezeki yang halal. Hadirin yang kami hormati, mencari rezeki yang halal adalah merupakan satu ketentuan yang hebat. Seorang nabi
yang hidupnya oleh Allah Ta'ala diberi kehidupan sederhana atau di bawah garis tengah atau termasuk miskin, bercocok tanam tiap hari, nandur lombok, nandur terong, nandur tomat, diunduh ya saeneke, cukup pas-pasan untuk hidup bersama-sama dengan keluarga. Beliau selalu muji syukur kepada Allah Ta'ala, muji syukur kepada Allah Ta'ala, dan tidak pernah minta tambah. Lah kok oleh Allah Ta'ala diuji. Di satu saat dia datang ke sawah. Lah kok lombok iki gak woh lombok, lombok iki woh emas. Diunduhi niku kerincing-kerincing betul-betul emas. Diletakkan oleh beliau. Beliau angkat tangan, ya Allah, bukan ini yang saya minta ya Allah. Sebab kalau ini saya terima, saya khawatir nanti saya lupa kepadamu ya Allah. Dan kalau saya sudah mendapatkan emas, saya tidak bekerja lagi. Padahal pekerjaan saya ini adalah merupakan ibadah. Berarti nek kapan wis rupa emas, aku gak nyambut gawe maneh, ganjaraku kalong. Ya inilah hadirin yang kami hormati. Maka jangan punya harapan nek kapan mari belajar, wah bisa menciptakan kantong gak tahu sepi saka duit. Jangan, itu bukan harapan manusia. Ya bekerja, kita bekerja. Maka dari itu Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasihin memberikan cara bagaimana agar supaya kamu bekerja berhasil. Sebab insya Allah kalau bisa bekerja berhasil, insya Allah jauh daripada akhlaknya Dewata Cengkar. Apa? Kalau bisa bekerja sendiri, i'timad bin nafsi, dia percaya diri, saya bisa bekerja, insya Allah tidak akan melakukan akhlak-akhlak Dewata Cengkar, alias satu raja yang makanannya itu daging manusia, alias korupsi. Itu dulu ada cerita Dewata Cengkar. Dewata Cengkar ceritanya pemakan daging itu hanya cerita, kinayah, tidak ada wujudnya. Wong raja manusa kok doyan mangan manusa. Fir'aun itu sak galak-galake Fir'aun gak pernah mangan daging manusa. Namrud sak galak-galake Namrud gak pernah mangan daging manusa. Hanya kinayah, makan daging manusia adalah korupsi uang orang lain. Insya Allah kalau sudah punya keahlian lewat SMK, kejuruan apa juru pertanian, apa dan sebagainya, insya Allah i'timad bin nafsi. Walaupun toh pas-pasan, tapi selalu muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicari. Lah Dewata Cengkar begitu galaknya, dimusuh dengan raja-raja yang ampuh-ampuh, dengan senjata yang ampuh-ampuh, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan semakin diserang, semakin galak Dewata Cengkar. Akhirnya Dewata Cengkar didatangi seorang yang bernama Syekh Subakir atau Aji Soko. Diperintah oleh raja dari Turki, Syekh Subakir kelahiran Yaman. Diperintah, di Jawa ada seorang raja yang ragus, lenyapkan dari bumi Jawa, tapi jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Datang Syekh Subakir ke Jawa, dimulai dari Magelang Gurung Tidar sana sampai ke Blitar Selatan. Sekarang sareanya ada di Kalasan Blitar sana. Saya haulnya Syekh Subakir sudah 2 kali diundang saya ke sana. Saya ceritakan semua itu. Akhirnya Dewata Cengkar dikalahkan tidak dengan pakai senjata, tapi dikalahkannya dengan pakai serban. Jadi kalahnya Dewata Cengkar tidak dengan senjata, tapi kalahnya dengan serban. Alias apa serban? Kejujuran dan takwallah. Insya Allah putra-putra yang dididik mulai daripada ibtidaiyah MA, RA, MI, SMP terpadu dan SMK yang selalu mendapatkan didikan, yang selalu mendapatkan dengungan takwallah, insya Allah itu nanti yang akan bisa melenyapkan Dewata Cengkar yang masih berkeliaran di Indonesia, yang masih ribuan Dewata Cengkar itu. Allahumma
Itulah perlunya masuknya SMK di pondok pesantren. Saya banyak sebetulnya itu yang menawari pada waktu itu, tapi mengapa SMK yang kami terima? Nah, saya minta kepada siswa, siswi, masyarakat, dan orang tua sabar. Walaupun itu masih berjalan timik-timik, saya tetap berusaha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Bahkan kemarin waktu Pak Ki Idris Lirboyo mantu, saya ketemu juga dengan Pak Dekarwo dan ketemu juga dengan Gus Ipul, yang beliau menjanjikan kepada saya, Pak Yai, insya Allah nek kapan kula tasik lungguh malih. Lah sama ndang lungguh kula jarak ngoten sama. Lho mboten ngoten niku. Nek tasik kula lungguh malih ya sama ndang lungguh aku ngoten. Jane paham kula. Insyaallah mangke sekolahan Pak Kiai kula sempurnakno. Maka dari itu saya pribadi saya loh ya, pribadi saya bersama dengan kiai-kiai tetap memang saya akan milih Pak Karwo. Sebab apa? Memang saya katakan bahwasanya pekerjaan untuk membenahi pemerintah tidak sama dengan malik tangan. Tidak cukup hanya satu periode. Bu Arifah barang niki ya bolak-balik muni Pak Yai kalau badhe nyalon malih ya wis tutupno pokoke menyempurnakan sampai sempurna. Nah niki Bu Arifah. Sebab kalau hanya satu periode enggak cukup. Coba negara sing wis murat marit kayak ngene hanya 5 tahun enggak nyampe. Saya sampaikan, iya Pak Karwo, akan saya dukung bersama dengan kiai-kiai. Tapi Sahman harus mewujudkan betul-betul yang Sahman ucapkan. Nggih Pak Yai, estu niki janji kula dateng kiai-kiai kula wujudno. Pemerintah Jawa Timur untuk membantu perkembangan akhlakul karimah, pendidikan dalam pondok pesantren utamanya diniyah sampai sekarang itu sudah menghabiskan 1 triliun. Jadi untuk pondok pesantren saya percaya. Lah muga-muga mangke tahun yang akan datang tidak hanya 1 triliun, 2 atau 3 triliun nggih sampean ndongakno mawon ngoten muni kalih kula ngoten niku. Lah sing kula arepaken mboten napa-napa sebab beliau sudah jelas melakukan. Tinggal menyempurnakan. Aku dijak malih-malih ambek wong, dijak ngalih-ngalih ambek wong, saya katakan wong menek klopo iku nek kapan wis teko tengah-tengah rumangsa ragu-ragu wis tak menek liyane wae sing akeh apa jenenge pecokane niku jenenge napa? Oh tataran ya. Wis iki wit iki agak enek tatarane teko tengah-tengah kok aras-arasen aku munggah. Wis tak mudhun wae menek sitoke sing akeh tatarane. Kira-kira engko menek sitoke iso terus wegak mudhun maneh menek maneh, mudhun maneh menek maneh, akhire ila yaumil kiamah gak teko-teko dhuwur. Lah pumpung sing wis oleh separo niki lho, kula bersama-sama dengan kiai, kula bersama-sama dengan para ulama, kula nggih tetep kula milih Pak Karwo. Aku gak ngejak sampean terserah, sampean terserah. Kula milih Pak Karwo. Sebab niku kula omongaken wujud insyaallah mangke SMK kula insyaallah. Ya mboten niku sing kula anu nggih mboten namung niku nek kapan ngono perlu amu dhewe wis mboten. Karena saya melihat bahwasanya beliau betul-betul memperhatikan dan beliau sudah mulai menutup apa itu jenenge? Napa jenenge niku? Sing ro bari pahi sing jenenge. Sudah dimulai, tapi ya saya BCI, Pak. Orang yang ke lokalisasi itu banyak macamnya. Pada waktu itu juga Bupati Jombang ngundang para kiai untuk membuat perda masalah itu. Saya katakan bahwa mereka yang berada di lokalisasi itu macam-macam paling tidak 3. Ada yang memang hobi. Lah yang hobi niki sing angel. Nomor 2 karena broken.
duwe pacar tinggal melayu. Akhirnya ke sana. Yang ketiga, karena ekonomi. Ditangisi ambek anak bendino sak penunggalane, njaluk sing lanang mek gerdean cepit tok, terpaksa dia harus bekerja jual daging. Ini saya katakan, 3 macam ini harus beda-beda caranya, Pak. Nanti kalau diropel saja malah rusak gak karu-karuan. Podo karo wong dandani motor. Sing mestine diobeng lah kok diganden malah bejat. Dadi sing obeng ya dituki obeng, sing engkol ya dituki engkol, sing ganden ya dituki ganden. Saya pesan dengan Pak, ya insya Allah Pak Yai, nasihat Pak Yai akan saya lakukan. Bahkan sekarang sudah saya mulai. Dan saya akan minta nasihat terus pada Pak Yai, bukan Pak Yai Aziz saja. So, Pak Yai mana yang bisa saya mintai nasihat? Ya kalau begitu saya percaya betul saya akan milih sampean nanti. Lho ngoten niku Pak. Niki hadirin yang kami hormati. Nah, kembali kepada masalah pendidikan, bahwa alhamdulillah saya bersama-sama dengan para pengurus dan para wakil-wakil daripada ketua yayasan bidang masing-masing, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Saya selalu mohon bantuan moral, material, doa daripada bapak-bapak. Dan apabila bapak dan ibu utamanya masyarakat Bandung dan Jatirejo dan sekitarnya melihat kira-kira apa yang harus saya lakukan, saya minta sumbangan pikiran daripada bapak-bapak. Dan apa kira-kira yang saya lakukan sudah melangkah kebat kelewat, saya juga minta sumbangan nasihat dari para bapak-bapak. Akan kita pertimbangkan demi kemaslahatan madrasah sekolah, utamanya kemaslahatan para putra-putri panjenengan sedaya. Satu lagi saya cerita, bahwasanya Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri itu bapaknya itu tahanan perang. Jadi beliau asalnya entah orang Majusi, entah orang apa, perang dengan orang Islam. Bapaknya tertangkap oleh orang Islam, ya. Sebelum dijadikan budak, bapaknya sudah wafat. Ibunya beliau niat, bojoku dadi wong sing gak apik. Aku pengen duwe anak sing apik. Wis aku tak ngladeni Dewi Maimunah, estrinipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya lampah-lampah saya, haliyah makoliah saya sehari-hari dituntun oleh beliau. Sebab kalau saya dekat dengan beliau keliru mesti aku dielingno. Aku tak ngladeni panjenenganipun Dewi Maimunah garwa Rasulullah. Betul. Dalam tiap harinya beliau selalu mendapatkan nasihat daripada Dewi Maimunah dan menerima hadis-hadis yang diterima dari Dewi Maimunah dari Kanjeng Nabi didengar oleh ibunya Hasan Basri. Berhasillah melahirkan seorang laki-laki yang bernama Hasan Al-Basri, termasuk Sultanut Tabi'in, Imamut Tabi'in, ulama yang paling nomor 1 pada waktu itu, yang sampai sekarang dipakai akidah dan syariatnya oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Usaha ibu. Jadi yang buahnya di samping bapak, mergo bapak itu biasanya wis lali. Wawan nyambut gawe kuwesel, teko bengi wis langsung ngorok kadang-kadang. Maka dari itu ya bapak ya dikoberno, tapi ibu membantu dengan akhlakul karimah, membersihkan hati. Insya Allah ya ora-orane diparingi anak kaya Umar bin Abdul Aziz, ora diparingi anak kaya Hasan Basri, tapi diparingi anak sing solih solihah, cukup yang membahagiakan ibu dan bapak waktu di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Demikianlah para bapak, para ibu yang kami hormati, untuk pengarahan saya, dan anggaplah merupakan pandangan-pandangan. Dan mari sekarang kita akhiri berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bersama-sama baca Fatihah liridhoillah
wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khaufana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ilal khairi ma'alana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana. Hadza dhulluna zahirum baina yadaik wa haluna la yakhfa 'alaik. Amartana fatarokna wa nahaitana fartakabna wa la yas'una ila afuka fa'fu anna ya khaira ma'mulin wa akrama mas'ul innaka afun ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur yang kami hormati, Romo Kiai Haji Abdul Munaim, dan segenap Bapak Ibu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, prestasi akademis tahun ajaran 2012-2013, nilai ujian nasional tertinggi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatun Nasihin 1 atas nama Muhammad Jibril dengan nilai 26,50. Nilai MI Tarbiyatun Nasihin 2 atas nama Zidna Salsabila dengan nilai 28,50. Ini kemudian berikutnya pengambilan rapot bagi siswa SMK dilaksanakan setelah acara wisuda pada siang hari ini. Kemudian untuk pengambilan rapot SMP sesuai dengan undangan yang sudah dibagikan tanggal 20 pada hari Kamis yang akan datang. Kemudian pengambilan rapot untuk siswa MI Tarbiyatun Nasihin 1 dan 2 pada hari Kamis tanggal 20 Juni jam 9. Kemudian hari libur sekolah untuk siswa SMK, libur sekolah mulai tanggal 16 Juni sampai 5 Juli. Hari libur sekolah untuk siswa MI dan SMP Tarbiyatun Nasihin mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 5 Juli. Awal masuk tahun ajaran seluruh jenjang pendidikan di Ma'had Tarbiyatun Nasihin mulai playgroup, RA, MI, SMP dan SMK tanggal 6 Juli 2013. Demikian pengumuman, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا ظلمنا أنفسنا